Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Septian Diputra, pendamping sosial PKH Kota Jambi, Kecamatan Danau Sipin, Kelurahan Murni. Hari ini, Ibu-ibu, kita akan mempelajari tentang modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting. Sesi 9, memahami permasalahan stunting. Baik Ibu-ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya Bu, bersama-sama. Mari kita mulai ya Bu, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke Bu, semangat Bu. Alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Oke Bu, sebelum kita mulai ini mari kita tepuk salut dulu ya Bu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke Bu, baiklah ini sudah cerah semuanya. Mari kita Bu, kita mulai pelajaran kita yang pertama ya Bu. Ayo Bu, mari kita lihat video yang selanjutnya. Hai Bu, ya Bu, hari ini kita akan belajar tentang permasalahan tentang stunting ya Bu ya. Nah, mari kita sebelum itu, nih saya akan menunjukkan Ibu nih gambar pohon ya Bu yang akan kita lihat di sini Bu ya. Nah, Ibu-ibu sudah lihat gambar pohon yang ada di sini Bu ya. Nah, dari itu Ibu-ibu sekalian, ayo Bu kita tulis harapan-harapan Ibu sebagai orang tua saat anak Ibu dewasa. Nah, yang nanti kita tempel tuh Bu di lembar pohon-pohon tadi yang sudah saya gambarkan tadi, Ibu akan nempel di situ Bu. Yang harapannya untuk mengetahui apa sih harapan ibu-ibu sekalian kepada anak-anaknya, sehingga nanti Ibu dapat mewujudkan harapan-harapannya dan apa yang harus Ibu lakukan. Dan tersebut juga Ibu harus tahu bagaimana sih apa usaha yang akan dilakukan Ibu untuk mewujudkan harapan yang sudah Ibu tempelkan nanti di pohon-pohon tersebut ya Bu ya. Yang digambar pohon yang sudah saya tunjukkan tadi Bu. Oke, setelah itu mari Bu kita akan taruh yang Ibu gambar tadi, yang Ibu tulis tadi di pohon itu di bagian akarnya Bu ya. Kemudian tolong kepada Ibu dan Bapak jelaskan dan kenapa Ibu taruh harapan Ibu tersebut di akar-akar tersebut dan jelaskan alasannya Bu ya. Oke Bu, saya tunggu ya Bu ya. Wah, hebat sekali Bu. Ternyata semua harapan, semua alasan yang Ibu sampaikan sangat-sangat hebat Bu. Saya berharap Ibu bisa mewujudkannya. Tepuk kembali, ayo mari kita tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Wah, lumayan hebat Bu. Oke Bu, kita sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tina, Ibu Budi, kemudian Ibu Rohgaya yang sudah menyampaikan tadi ya Bu ya. Terima kasih banyak, saya sangat-sangat salut Bu. Oke, dari semua yang Ibu sampaikan tadi ada hubungan yang erat antara harapan orang tua, itu yang ada di dalam yang kita tempelkan tadi Bu, yang di bawah-bawah pohon tadi. Kemudian juga apa yang Ibu lakukan di akar-akar tadi kita tulis Ibu, tadi Ibu tempel harapan-harapan apa, kemudian usaha apa yang Ibu lakukan agar anak Ibu sukses. Sehingga apa yang terjadi orang tua perlu konsisten Bu ya melakukan berbagai usaha untuk mewujudkan harapannya. Kemudian kita harus mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencegah anak untuk tidak stunting Bu, sehingga dapat berprestasi. Saya pengen tanya nih kepada bapak-bapak ibu sekalian, apakah bapak atau ibu pernah mendengar dan mengetahui istilah stunting? Dari mana dan kapan? Oke, silakan kepada bapak dan ibu. Nah, iya benar Bu. Stunting itu adalah pertumbuhan yang tidak seimbang Bu antara usia dan tinggi badan anak Bu. Nah, ini akan saya tampilkan ya Bu ya gambar di samping saya. Nah, ibu-ibu sudah lihat kan gambar tadi Bu? Nah, menurut Ibu dari gambar tadi gimana situasinya Bu? Gambar A dan gambar B tadi Bu. Gimana? Ada perbedaannya? Iya benar Bu, tinggi badannya tidak sama ya Bu ya. Nah itu benar Bu, saya ucapkan terima kasih, tepuk salut tuh ibu-ibu, tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke Bu, terima kasih banyak kepada ibu-ibu. Selanjutnya saya akan menyampaikan. Oke Bu, di gambar A yang kita lihat tadi Bu ya, yang saya sampilkan tadi A dan B tadi adalah tinggi badan yang sesuai dengan usia anak Bu. Kemudian gambar B tadi Bu, yang anak yang tingginya agak lebih pendek dan tinggi badannya itu tidak sesuai dengan
usianya itu adalah tinggi badan yang lebih pendek dari badan rata-rata anak usianya disebut dengan stunting. Bener Bu, resiko stunting lebih tinggi Bu pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun ya Bu ya. Nah selanjutnya kita akan buat yel-yel nih Bu, sama-sama, sama si Bu, sama saya ya Bu ya. Caranya begini Bu, saya ucapkan, ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Stunting, no. Are you ready? Yes, yes, yes. Itu Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Nah selanjutnya saya akan membagi kelompok nih Bu kepada ibu-ibu. Yang pertama, kelompok 1 itu penyebab stunting pada ibu hamil. Kelompok 2 penyebab stunting pada masa bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Kemudian kelompok 3 penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Kemudian kelompok 4 penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Nah selanjutnya silakan kepada ibu-ibu berdiskusi ya. Saya tunggu. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu atas diskusinya. Sangat hebat Bu. Ya, itulah Bu tentang apa-apa penyebab dari stunting dari umur kecil, dari umur 1000 hari ke dalam kehidupan Bu ya, sampai 6 tahun tadi Ibu sudah berdiskusi sama-sama dan sangat-sangat hebat. Saya sangat-sangat salut dengan Ibu. Nah, saatnya sekarang saya akan menyimpulkan ya Bu ya. Kita akan lihat Bu pada tabel penyebab langsung dan tidak langsung stunting. Oke Bu. Penyebab langsung stunting. Nih kita lihat Bu ya, kita sama-sama Bu ya, kita dengarkan Bu ya. Penyebab langsung stunting yaitu kurang gizi, tidak imunisasi, tadi Ibu sudah bilang. Kemudian penyakitnya berulang. Jadi penyakitnya selalu berulang. Sakit sebentar, besoknya sembuh, besoknya sakit lagi. Kemudian penyebab tidak langsung ya Bu, yang seperti yang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian diskusikan tadi. Yang pertama, kurangnya stimulasi. Ibu tidak mengajarkan dengan ya anaknya memberikan dorongan-dorongan yang baik Bu. Nah kita harus bilang, ayo nak makan, ayo makan ini supaya sehat, supaya kuat. Oke Bu. Kemudian perilaku bersih diri, habis dari main harus mandi dulu, cuci tangan, cuci kaki sebelum tidur, sikat gigi Bu ya. Kemudian kebersihan lingkungan Bu, di rumah tuh harus bersih Bu, jangan semuanya berantakan, terus banyak sampah di rumah. Nah itu nanti bakal timbul penyakit Bu, yang nanti bahkan menyebabkan secara tidak langsung stunting Bu. Oke. Stunting Bu disebabkan oleh beberapa hal, baik langsung ataupun tidak langsung. Penyebab langsung tadi sudah saya sampaikan. Kemudian penyebab tidak langsung yang sudah saya sampaikan ya Bu ya, yaitu seperti kalau langsung tadi saya ulangkan kembali Bu biar Ibu jauh lebih ingat. 1, kurang gizi, tidak imunisasi atau penyakit yang berulang. Kemudian penyebab tidak langsung seperti kurangnya stimulasi, rangsangan, tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Oke Bu. Nah sebelum kita mulai selanjutnya, ayo Bu kita tepuk salut lagi ya Bu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, hebat Bu. Terima kasih. Nah, kita akan Bu saya akan meminta kepada Ibu, setiap penyebab langsung tidak langsung itu tolong Bu, Ibu tulis lagi, kemudian Ibu taruh lagi di pohon-pohon yang sudah kita buat tadi Bu. Ibu sudah buat pohon tadi, akarnya sudah, buahnya sudah. Kemudian penyebab-penyebabnya itu Ibu tempel di bagian batangnya Bu. Ibu taruh di batangnya Bu ya. Jadi Ibu akan mengetahui bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi untuk anak Ibu mencapai harapan Ibu gitu loh Bu. Oke Bu? Iya. Nah, saya minta tolong kepada Ibu untuk menyampaikan pendapatnya Bu ya. Saya tunggu. Terima kasih kepada Ibu sudah menyampaikan berbagai pendapatnya. Jadi Bu, dampak stunting adalah anak akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap berbagai penyakit Bu. Jadi secara yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya ucapkan terima kasih banyak. Dampak stunting Ibu bilang tadi anaknya
tumbuhnya tak seimbang, yaitu anak gagal akan tumbuh Bu, kemudian gagal akan berkembang, kemudian rentan terhadap penyakit. Anak-anak stunting itu biasanya seperti itu ya Bu ya. Kemudian dalam jangka panjang stunting itu adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Jadi Indonesia yang Ibu ini kalau kita banyak stunting Bu, mungkin orang-orang yang pintarnya sudah berkurang Bu, udah sedikit. Nah, jadi dapat mengurangi juga kualitas generasi penerus bangsa ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya ingin kepada ibu-ibu sekalian, mari kita begini Bu, kita buat 2 kelompok nih Bu. Kelompok satu upaya yang dilakukan oleh keluarga, lingkungan agar anak tidak stunting. Kemudian kelompok 2 tolong buat kepada saya upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika anak yang stunting. Oke Bu, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian silahkan menuliskan hasil diskusinya ke dalam kertas yang sudah disiapkan tadi ya Bu ya. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu atas diskusinya. Saya ucapkan terima kasih dan mari kita tepuk salut untuk Bapak dan Ibu sekalian. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Mantap ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusi tadi ya Bu ya. Baik Bu, saya akan mengatakan bahwa untuk mencegah stunting dari yang Ibu sudah diskusikan tadi, yang pertama orang tua, keluarga dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada Bu. Jadi bukan hanya menunggu bantuan, tapi kita harus memanfaatkan potensi yang ada dengan kita Bu ya. Kemudian stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat. Bukan berita palsu ya Bu ya, artinya harus beri informasi yang benar. Jangan yang bilang, wah anak stunting itu gara-gara makan A, makan B. Enggak Bu, kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Kemudian pemberian stimulasi, rangsangan, menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Ya Bu ya, apabila anak terjadi stunting nih Bu, kita akan menjelaskan bagaimana kalau anak itu jadi stunting. Kita akan jelaskan sama-sama Ibu ya. Jadi untuk menangani anak yang stunting, ketika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak boleh melabeli Bu. Tidak boleh mengolok-olok anak tersebut. Bilang, kau nih udah kecil, tua, pendek. Nanti tidak boleh Bu. Itu mengolok-olok mereka. Jadi anaknya itu terkena kekerasan secara fisikis Bu. Nggak boleh, itu mentalnya nanti kena. Kemudian memastikan keluarganya Bu mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting. Contoh ke posyandu Bu. Di posyandu kan ada Bu untuk permakanannya anak-anak stunting. Nah itu sangat-sangat jadi perhatian di pemerintah kita Bu. Selanjutnya saya ingin kepada Bapak Ibu sekalian adalah stunting itu dekat dengan kita Bu. Dan kita harus peduli Bu ya. Kita harus peduli karena stunting itu dekat Bu. Nggak jauh, sangat dekat dengan kita Bu. Siapapun kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana rencana Bapak dan Ibu sekalian di rumah untuk mencegah dan menangani stunting? Saya minta tolong Bapak dan Ibu tulis lagi ya Bu ya. Terima kasih, saya tunggu. Nah, terima kasih Bu. Ini adalah catatan rencana yang sudah Ibu tulis sendiri ya Bu. Yang saya mohon Bu, sangat harus dilakukan di rumah ya Bu ya. Ini sesuai janji kita Bu, karena Ibu sama-sama ini namanya adalah tabel janji diri. Ibu ke fasilitator atau saya kepada saya yang nanti Ibu bawa pulang. Jadi itu selalu jadi ingatan Ibu untuk selalu optimalkan apa yang terjadi. Dan saya juga mengingatkan kembali kepada Ibu dan Bapak untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mencegah dan menangani stunting Ibu ya. Jadi jangan uang itu digunakan dengan hal-hal yang tidak benar Bu. Harus digunakan untuk kebutuhan keluarga dengan baik dan benar. Sehingga kita dapat mencegah dan menangani stunting. Selanjutnya, kalau Bapak dan Ibu masih bingung nih tentang permasalahan stunting, apa sih stunting nih? Saya bingung, anak saya ini tingginya sudah sesuai atau belum dengan usia. Ibu dapat menemui saya kembali atau Ibu datang ke posyandu untuk mengecek kembali kondisi anak Ibu, ya Bu ya. Kemudian juga Ibu dapat menghubungi beberapa layanan-layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh KPM sehingga Ibu dapat mengetahui itu tentang apa yang terjadi di stunting.
Oke Bu ya. Nah, sekian dari saya nih Bu tentang segala permasalahan tentang stunting. Jadi kita sudah tahu ya Bu ya. Kita ulang kembali Bu ya. Stunting adalah permasalahan dari tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Kemudian stunting ini memiliki penyebab langsung ataupun tidak langsung. Contohnya kalau penyebaban langsung itu tidak imunisasi atau penyakit berulang. Kemudian secara tidak langsung itu lingkungan diri yang tidak bagus, kemudian lingkungan sekitar yang tidak baik. Ya Bu ya. Nah, kemudian cara pencegahan stunting seperti apa? Dengan memberikan asupan gizi yang jauh lebih baik Bu. Gizi yang banyak itu justru banyak Bu, bisa tahu tempe itu gizinya sangat cukup Bu. Nah jadi minta tolong kepada ibu-ibu untuk benar-benar mengingat tentang stunting ini Bu ya. Saya rasa terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Muhammad Septiandi Putra, pendamping sosial Kota Jambi. Sebelum itu mari kita berdoa. Selamat berdoa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya.